Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermajlis di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat di antara sekian banyak tempat yang Allah pilih untuk adanya majlisul ilm di tempat tersebut. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya rahmatnya, ketenangan dan ketentraman. Allah meliputkan kepada kita para malaikatnya dan Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan para malaikat di sisinya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, at-talabah wat talibat, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali ke kitab adab, Al-Adabul Asrah, adab yang 10. Muqaddimah sudah kita pelajari dan tujuan kita sebagaimana diterangkan di muqaddimah mempelajari adab ini adalah pertama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah berupaya untuk menerapkan adab-adab tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena dengan adab kehidupan menjadi indah, kehidupan menjadi bermakna, kehidupan menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang pertama. Qala al-musannifu waffaqahullah, berkata al-musannif Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamid Al-Utsaimin hafidhahullah ta'ala waffaqah, al-awwalu, adab yang pertama, idza laqita musliman fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan seorang muslim maka sampaikan salam kepadanya, ucapkan salam
kepadanya. Qailan, dengan kamu katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam. Wa in sallama alaika, dan bila saudaramu sesama muslim menyampaikan salam kepadamu, mengucapkan salam kepadamu, faqul, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adab yang pertama. Jadi terkait dengan adab salam, baik menyampaikan salam ataupun menjawab salam. Nah, ini kehidupan muslim harian tidak bisa terpisah dari adab ini. Ya. Dari perkataan muallif tadi ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, pada ucapan beliau, idza laqita musliman fasallim alaihi, bila engkau bertemu dengan saudara sama muslim, maka sampaikan salam kepadanya. Ini pembahasan pertama. Ya. Jadi pembahasan pertama ada pada ucapan beliau, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu saudara sama muslim, berikan salam kepadanya. Ya. Maka maksud dari sini, famin adabil Islam badlus salam. Di antara adab Islam yang sangat mulia adalah menyampaikan salam, memberikan salam kepada saudara sesama muslim. Maka dibiasakan. Jadi yang adab memberi salam, mengucapkan salam, bukan bentuk-bentuk yang lain. Ketika bertemu, ketika berpapasan, ketika berjumpa, fasallim alaihi. Sederhana. Ya, sampaikan salam kepadanya. Kapan tempatnya? Wa mahalluhu, tempat menyampaikan salam ini sebagaimana perkataan muallif tadi, hafidhahullah taala, idza laqita musliman, kalau kamu bertemu, berjumpa, berpapasan dengan seorang muslim. Muslim, muslimah, maksudnya begitu. Disitulah ada salam. Jadi kalau ketemu, al-liqa, al-luqa, itu bertemu, berjumpa dengan saudara sama muslim, maka sampaikan salam. Jadi kapan salam itu disampaikan, kapan salam itu diberikan? Ketika bertemu dengan saudara sesama muslim. Kalau titip salam boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya, titip salam boleh. Khadijah pernah dititipi salam. Rasulullah pernah dititipi salam untuk Khadijah, istrinya. Yang titip salam Allah dan Jibril. Masya Allah, ya. Jadi Allah titip salam sama Khadijah radhiyallahu anha. Jibril pun titip salam kepada melalui Rasulullah kepada Khadijah. Itu. Jadi boleh titip salam. Ya. Misalkan mau kemana nanti salam sama si fulan, boleh. Jadi itu tempat ketika berjumpa atau ketika menyampaikan salam melalui seseorang yang berjumpa dengan saudara sesama muslim. Jadi ketika berjumpa, bahasa Arabnya al-luqa atau al-luqiyyu. Al-liqa itu bertemu, berjumpa, berhadapan, berpapasan, sampaikan salam. Ya. Jadi dua orang yang berhadapan, bertemu,
Maka apabila salah seorang menemui saudaranya atau berpapasan dan berjumpa dengan saudaranya, maka dia disyariatkan untuk ilqa'us salam, memberikan apa? Salam kepadanya. Jadi kapan tempatnya? Ketika terjadi pertemuan, perjumpaan. Wal luqiyu naw'ani. Berjumpa itu ada dua macam. Bertemu, liqa, berpapasan, atau bertemu, berhadapan, itu ada dua macam. Ahaduhuma luqiyun hakikiyun, pertemuan yang hakikat, yang sebenarnya memang betul-betul bertemu secara fisik. Ketemu di jalan, ketemu di masjid, ketemu di majlisul ilm, ketemu di mana saja ketemu. Itu disebut luqiyun hakikiyun, pertemuan yang sebenarnya betul-betul memang berjumpa. Ya. Wa huwa ma kana bila hijabin, yaitu pertemuan yang tidak ada penghalang, tanpa hijab, ya langsung muwajahah, bertemu. Ya, itu jenis yang pertama. Berarti kalau ketemu di jalan, satu dari pasar, satu mau ke pasar, ketemu, gimana? Ilqa'u assalam, sampaikan salam. Jangan diganti dengan yang lain. Klakson, enggak ada adab klakson. Cari di kitab, enggak ada. Kan kadang-kadang sesuatu yang Allah pilihkan bagus diganti dengan yang tidak ada yang memilihkan untuk kita. Itu. Kalau temen sekali klakson tet, kalau ustadz 2 kali tet tet begitu. Enggak boleh ya. Boleh klakson boleh, tapi salamnya yang disyariatkan. Salamnya jangan ketinggalan. Enggak bisa diwakili dengan klakson. Gimana kalau klaksonnya assalamualaikum? Enggak. Pencet assalamualaikum gitu. Satunya klakson jawab waalaikumsalam. Nah itu yang disyariatkan klakson namanya ya. Nah kita orangnya. Nah itu bertemu secara hakiki. Wal akharu, jenis yang kedua dari makna bertemu, luqiyun hukmiyun, dihukumi bertemu. Jadi bertemu secara hukum, tidak ketemu langsung, tapi dihukumi seperti bertemu. Wa huwa ma kana ma'a hijabin, yaitu pertemuan tapi ada hijab, enggak langsung. Kal waqi' fi al-ittisalat al-hatifiyah wa asbahiha, seperti melalui telepon. Ya, telepon dengan saudaranya, itu meskipun tidak bertemu langsung, maka dihukumi seperti bertemu. Maka saat itu disyariatkan untuk menyampaikan apa? Salam, dibuka. Jadi yang salam itu yang nelpon. Nah itu mestinya begitu. Tapi andaikan yang ditelepon sudah salam duluan, berarti yang nelpon juga harus jawab salam tersebut. Nah itu ada 2 jenis pertemuan ya, bertemu langsung atau bertemu dalam hukumnya. Jadi dihukumi seperti bertemu. Bagaimana kalau kitabah, tulisan? Maka para ulama kita juga, ulama muasirin, karena itu kejadiannya hari ini, salam yang melalui tulisan seperti WA atau SMS atau yang semisalnya, maka juga disyariatkan untuk menyampaikan salam. Cuman di sana memang ada rincian perbedaan. Kalau itu risalah, surat atau tulisan yang seperti orang bicara langsung kepadanya, maka disyariatkan dibuka dengan salam. Tapi kalau itu merupakan tulisan ilmiah misalkan seperti kitab, tidak disyariatkan dibuka dengan salam. Nah, dibedakan. Jadi yang seperti bertemu dengan saudara sama muslim, maka dibuka dengan salam. Jelas ya? Itu makna bertemu. Nah, bertemu yang secara hukum tadi dihukumi sama dengan bertemu secara fisik langsung. Hukumnya sama. Maka kalau ketemu langsung disyariatkan menyampaikan salam,
maka bertemu secara hukum tadi juga disyariatkan menyampaikan salam. Biasa dibuka dengan salam. Dan ini dibiasakan ikhwah ya, dibiasakan. Nanti kalau masuk masjid bagaimana? Masuk masjid itu kalau yang dijelaskan oleh para ulama dari kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tahiyatul masjid dulu baru sampaikan salam kepada orang yang ada di sampingnya yang dia jumpai. Salat sampaikan. Itu bertemu. Atau masuk ke majlisul ilm sampaikan salam. Biasakan. Dan ini faedahnya luar biasa salam ini. Ya, nah biasakan itu tahiyat kita. Ucapan penghormatan kita salam. Antar muslim di dunia seperti itu sampai itu nanti di surga. Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tiupkan roh kepadanya, hidup Adam ini, maka Adam diperintah oleh Allah sana temui malaikat. Sampaikan salam kepadanya. Maka Allah ajarkan kepada Adam itu assalamualaikum. Dijawab para malaikat waalaikumsalam warahmatullah, ditambahi warahmatullah. Akhirnya Adam diajari juga dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu juga dari Adam dulu. Dan syariat ini enggak Allah hapus, terus ditetapkan setiap muslim sampai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti salamnya ahlul jannah itu ya, assalamu alaikum. Jelas. Dan ini nggak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Sabahul khair misalkan, selamat pagi, selamat siang, ya, nggak bisa. Apa nggak boleh itu? Boleh, tapi jangan mengganti salam. Salamnya yang disyariatkan, itu adabnya. Jelas ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah perkataan muallif, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kemudian wa syartu badlis salam, syarat menyampaikan salam, kaunu man laqita musliman la kafiran. Keberadaan orang yang kita temui atau yang kita berjumpa dengannya itu seorang muslim, bukan seorang yang non muslim. Adapun non muslim tidak. Fal kafir min ahlil kitab wa ghairihim la yulqa alaihi salam linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dalik. Maka orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab atau selain mereka tidak boleh diberikan kepadanya salam, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariq fattarruhu ila adyaqihi. Kalau kamu ketemu mereka di jalan, yang jalan itu sempit, maka berikan mereka jalan di pinggir. Jadi jalan itu punya kaum muslimin, yang mulia kaum muslimin. Ya, kalau diterapkan seperti itu. Jadi kalau ketemu salah seorang mereka di jalan, pinggirkan mereka. Ini kami mau lewat. Jadi Islam dan muslimin zahir wibawa. Dulu, sekarang kayak begini. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka menyampaikan salam? Nabi SAW memberikan petunjuk, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Muttafaqun alaih. Kalau ahlul kitab memberikan salam kepada kalian, maka jawab dengan apa? Wa alaikum. Dah. Jadi kalau orang kafir memberikan salam, kita tahu dia kafir memberikan salam kepada kita, kita jawab apa? Wa alaikum. Itu petunjuk Rasulullah SAW.
Tapi jangan didahului dengan mengucap salam. Ya. Bagaimana kalau di kumpulan yang di situ ada muslim, ada kafir? Itu. Kita masuk ke sebuah perkumpulan, di situ ada muslimnya, ada kafirnya. Maka sampaikan salam dengan niat diberikan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Rapat misalkan atau pertemuan, ya, anggota yang hadir ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang kafir, ada orang muslim, salam, salam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usamah ibn Zaid, beliau menghabarkan marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin abadatil awthan wal yahud wa sallama alaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah melewati satu majelis yang di situ campur, pertemuan yang di situ Nabi SAW bertemu dengan mereka. Mereka campur, ada kalangan kaum muslimin, ada musyrikin penyembah berhala, ada orang Yahudi. Nabi menyampaikan salam. Jadi tetap memberi salam dengan tujuan saudaranya sesama muslim, ya. Naam. Itu masalah yang pertama. Jadi menyampaikan salam itu tempatnya ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim. Makna berjumpa dengan saudara sesama muslim ada dua: pertemuan langsung tanpa hijab, tanpa pembatas, memang bertemu langsung. Yang kedua, bertemu secara hukum, seperti lewat telepon atau yang sejenisnya, ya. Kemudian syaratnya adalah yang kita beri salam adalah saudara sesama muslim. Orang kafir tidak boleh kita berikan salam kepada mereka, baik salam langsung ataupun titip salam, tidak boleh, ya. Nah, kemudian tadi ada 3 masalah, ya. Masalah yang pertama itu, ya, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kemudian yang kedua, qailan, dengan engkau mengatakan kepada saudara sama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan salam yang sempurna. Ucapan salam yang sempurna. Jadi ucapan salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sifat yang sempurna. Fa inna lahu salasa maratib. Karena salam itu ada 3 tingkatan. Lafaz salam itu ada 3 tingkatan. Paling minimal, fal martabatul ula, tingkatan yang paling minimal, qaulu assalamu alaikum. Jadi minimal menyampaikan salam dengan ucapan apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ini yang lebih mudah. Assalamualaikum, gitu cukup. Ini yang paling minimal, ya. Wal martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, qaulu assalamu alaikum warahmatullah, sampai rahmatullah. Jadi yang paling minimal assalamu alaikum, lebih sempurna assalamu alaikum warahmatullah. Itu tingkatan yang kedua. Wal martabatus tsalisah, tingkatan yang ketiga yang paling sempurna dan cukup, qaulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah biasa kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilaiha intahas salamu fi as-sahhi qaulai ahlil ilmi. Dengan lafaz tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
itu puncak lafadz salam menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Karena riwayat-riwayat yang ada tambahan yang lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak sahih. Ya. Jadi cukup paling panjang, paling sempurna cukup salam itu berhenti pada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah nggak ada lagi lafaz tambahan yang sahih. Ini yang puncak kesempurnaan dalam lafaz salam. Wa huwal ma'rufu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah salam yang dikenal di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Wal ahadisul waridatu fi ziyadati 'alaiha la yasihu minha syai'un. Kata muallif hafizahullah taala, dan hadis-hadis yang ada yang di sana menerangkan ada lafaz tambahan setelah wabarakatuh itu tidak ada satupun riwayatnya yang sahihah. Berarti cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam. Minimal pertama Assalamualaikum. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang luar biasa loh ya. Naam. Jadi itu lafaz yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muallif kenapa dalam risalahnya ini beliau mengatakan qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal ada 3 macam, ada 3 tingkatan, karena beliau memilih yang paling sempurna sebagai pendorong, sebagai targhib supaya orang bersemangat mengambil lafaz salam yang sempurna. Jadi tidak menafikan ada lafaz yang kurang dari itu. Tapi muallif mengatakan qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebagai targhib beliau, dorongan dari beliau agar setiap muslim melazimi lafaz yang sempurna. Apa tidak boleh assalamualaikum? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Ya, itu diizinkan, dibolehkan. Cuman beliau mendorong kita supaya biasa mengambil yang sempurna. Nah, ya. Kemudian fal mulki as-salama biha yanalu salasina hasanah. Seorang yang memberikan salam dengan lafaz yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mendapatkan 30 kebaikan. Ya, mendapatkan 30 kebaikan. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abi Daud dan juga Imam At-Tirmidzi dan selainnya, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala assalamu alaikum. Maka orang ini menyampaikan salam kepada Nabi, assalamu alaikum. Ini tingkatan yang paling minimal. Faradda alaihi wa jalasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya, wa alaikumussalam. Lalu orang tersebut duduk. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini mendapat 10 kebaikan. Jadi kalau assalamu alaikum, maka Allah memberikan ganjaran 10 kebaikan. Ya. Wa ja'al akhar, datang orang lain. Faqala
Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullah. Tambah warahmatullah. Faradda alaihi wa jalasa. Maka Nabi membalas salamnya dan kemudian duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isrun. Maka Nabi SAW katakan, orang ini dapat pahala kebaikan 20. Jadi kalau assalamualaikum 10 tambah assalamualaikum warahmatullah kam isrun 20 kebaikan. Waja'a al-akhar, datang orang lain yang ketiga. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna dia sampaikan salam kepada Nabi SAW. Faradda alaihi, Nabi membalas salamnya. Wa jalasa wa qala salasun. Nabi duduk, kemudian Nabi mengatakan, orang tersebut duduk, lalu Nabi mengatakan salasun, dia mendapatkan 30 kebaikan. Itu yang dikatakan oleh muallif dalam syarahnya, seorang yang menyampaikan salam dengan lafaz yang utuh sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah janjikan salasuna hasanah, 30 kebaikan. Masya Allah. Andaikan sehari kita ketemu orang banyak menyampaikan salam, Masya Allah. Abdullah ibn Umar itu enggak punya keperluan ke pasar, tapi beliau ke pasar. Ditanya, ngapain ke pasar? Saya mau salam dan dapat jawaban salam. Jadi cuman ingin menyampaikan salam sehingga dia juga dapat jawaban salam. Dia mendapat kebaikan, orang lain juga dapat kebaikan. Masya Allah. Iftahul khair, pembuka kebaikan. Enggak ingin belanja apa-apa, enggak. Cuman ingin ilqa'us salam, menyampaikan salam. Masya Allah, khirsus sahabat. Semangatnya sahabat itu luar biasa dalam kebaikan. Kita sudah ketemu loh, ya enggak salam. Pelit itu kan, bakhil gitu. Bahkan ada isarah hadis dari Nabi SAW itu. Nabi itu menangani kasus orang pelitnya luar biasa. Sampai dikatakan oleh Nabi itu, wallahi enggak ada orang yang lebih pelit daripada kamu itu kecuali orang yang pelit menyampaikan salam. Jadi orang yang pelit menyampaikan salam, enggak memberikan salam, itu lebih pelit daripada orang yang sangat pelit dalam hartanya. Itu. Dia royal barangkali hartanya, enggak pernah salam, pelit juga dia. Ya, Masya Allah. Mudah pahalanya berlimpah. Andaikan sekali salam dapat 30 kalau lafadznya sempurna. Antum kayak Ibnu Umar ke pasar, ya, masing-masing pedagang, assalamualaikum, assalamualaikum, 10 gitu. Masya Allah, ya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan kebaikan, semangat para sahabat dalam mempraktekkan dan mengambil kebaikan itu luar biasa. Dari situ fahami ayyuhal ikhwah, kalau ada kebaikan yang saat itu mampu untuk dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mampu, mudah, dan itu kebaikan dibutuhkan, kok tidak dikerjakan oleh mereka, berarti orang sekarang kalau mengerjakannya itu bukan kebaikan, tapi itu bid'ah. Ini rumus. Karena orang sekarang kadang-kadang ahli bidah itu ngayalnya luar biasa. Sudah jelas Rasulullah enggak pernah memberikan petunjuk. Para sahabat tidak, para tabi'in tidak, para tabi'ut tabi'in tidak, imam yang 4 lo juga tidak mengerjakan. Padahal kalau mau mudah. Kalau dianggap kebaikan, mereka orang yang paling rakus dalam kebaikan. Kalau dibutuhkan, mereka yang paling butuh terhadap kebaikan. Enggak mereka kerjakan. Pak orang sekarang merasa lebih hebat dari mereka, mengerjakan amalan tersebut yang tidak ada contoh dari salafnya. Itu tidak mungkin kecuali bid'ah. Udah nggak usah ragu-ragu. Biar dibela sampai kayak apapun, nggak akan bisa. Aromanya itu sudah bid'ah. Mau disiram minyak wangi 1 drum, ya habis minyaknya
baunya muncul lagi. Ya, nah itu. Seperti kemarin kita isyaratkan apa? Ultah kelahiran Nabi. Maka ulama masukkan itu namanya bid'ah hakikiyah, bid'ah tulen, tanpa dalil sama sekali. Apa sih susahnya? Kalau mau makan-makan zaman Umar itu udah, wah, harta sudah begitu banyak, 2/3 dunia di tangan kaum muslimin. Kalau mau memperingati ultah kelahiran Nabi SAW itu bisa kumpulkan, baca sirah Nabi, makan-makan, habis itu bisa apa enggak bisa para sahabat? Bisa, tapi dikerjakan enggak? Enggak. Menunjukkan baik apa enggak baik itu? Enggak baik. Udah sederhananya begitu loh beragama itu. Kalau mereka ditanya apa yang kalian kerjakan itu, Rasulullah tahu apa enggak tahu? Abu Bakar tahu apa enggak tahu? Apa jawab mereka? Kalau mereka jawab, oh Rasulullah enggak ngerti, Abu Bakar enggak ngerti, Umar enggak ngerti, para sahabat enggak ngerti. Mereka enggak ngerti kok kamu ngerti. Dari mana? Kalau itu urusan agama. Kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka enggak mengerjakannya, bahkan mereka tidak mengisyaratkan untuk dikerjakan, kenapa kalian kerjakan? Apa kalian merasa lebih mendapat petunjuk daripada mereka? Nah gitu. Makanya ahli bidah itu selama masih mengagungkan para sahabat, enggak punya pintu. Wallahi enggak punya pintu. Maka yang pintar itu Syiah. Lu kok bela Syiah? Bukan bela Syiah. Pintar dalam kejelekan. Jadi bunuh semua para sahabat, kafirkan, selesai. Mau lenggang kangkung di dalam agama ini nggak ada urusan. Bacakan hadis, oh, rawinya kafir. Itu Syiah. Selama masih mengagungkan para sahabat, nggak ada celah untuk berbuat bid'ah itu. Mereka katakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Agama itu sudah cukup. Nah begini diterima ya, alhamdulillah, nggak diterima ya enggak apa-apa kok. Kita sebentar lagi akan mati juga. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ya, kan mending Rasul enggak ya saya enggak lah. Para sahabat enggak ya saya enggak. Wong dulu kalau ngerjakan gampang kok, mereka enggak kerjakan ya saya juga enggak lah. Males dalam hal itu bagus, gitu loh ya. Males berbuat bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah hasanah, enggak ada satupun dalil yang bunyinya bid'ah hasanah, itu enggak ada. Kalau sunnah yang hasanah ada, tapi kalau bid'ah hasanah enggak ada. Ya, misalkan sekarang dikatakan ikhtilaf ulama, enggak ada ikhtilaf ulama. Kalau toh ada ulama yang membolehkan hari ini tidak dianggap. Kenapa? Karena salaf dulu sudah ijma, sampai imam yang 4 ijma. Kan munculnya amalan itu dari kaum Syiah. Nah itu ya, sadari salah bagus ya. Hiwar ma'a mujizi maulidin nabi, ikhtifal bi maulidin nabi. Dialog, ngobrol dengan orang yang membolehkan peringatan maulid itu. Risalah yang sangat bagus ya. Baik, kok sampai maulid tadi kemana ini? Semangatnya sahabat dalam kebaikan. Kalau dicontohkan banyak yang lain. Maksudnya di sini kita bikin patokan bahwasanya kebaikan itu kalau tidak dikerjakan oleh para sahabat, tidak difahami oleh mereka, tidak dianjurkan oleh mereka, tidaklah mereka memberikan petunjuk dan bimbingan akan hal itu. Padahal dulu sangat mudah kalau mau mengerjakannya, kok ternyata tidak mereka kerjakan, berarti itu bukan kebaikan meskipun disangka manusia kebaikan. Nah, pahami rumus itu. Coba masalah salam, mereka ke pasar, nggak mau beli, nggak mau dagang, nggak mau apa, cuman mau melaksanakan kebaikan. Ilqa'us salam loh, mau menyampaikan salam supaya bisa mendapatkan kebaikan. Semangatnya mereka sampai seperti itu ya.
cintanya mereka kepada Rasulullah SAW itu jauh dari kita ini. Ada seorang sahabat yang saya yakin antum masih ingat. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku ini rindu kepadamu, sedang aku di rumah, la asbir, saya nggak bisa sabar ya Rasulullah. Nggak kuat saya bertahan di rumah. Kalau muncul kangen saya kepadamu, kecuali saya keluar rumah, saya cari engkau, saya bisa pandang wajahmu, saya dengar kalimatmu, baru terobati rinduku." Coba, cintanya sampai seperti itu. Kalau kangen sama Nabi, nggak kuat berdiam diri, harus keluar cari siapa? Kekasihnya Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan apa? "Cuman saya kalau ingat kematian sedih ya Rasulullah. Karena kalau engkau mati, engkau di surga dengan kedudukanmu yang tinggi. Kalau aku mati, aku masuk surga, aku dengan kedudukanku." Seakan dia mau mengatakan, kalau aku rindu bagaimana? Khawatir tidak bisa bertemu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah di surga kedudukannya tinggi. Dia masuk surga ya dalam kedudukannya. Kalau di dunia aku rindu engkau saja seperti ini, nanti kalau aku rindu kepadamu di surga nggak bisa ketemu engkau. Apa yang terjadi? Dipikirkan tuh sampai ke surga. Ini para sahabat kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang itu bersama yang dia cintai. Sampai Anas bin Malik mendengar hadis ini, beliau mengatakan, tidak ada yang lebih menggembirakan kami melebihi datangnya hadis dari Nabi SAW ini. Maka beliau katakan, maka persaksikan, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal keduanya, aku berharap dengan cintaku kepada keduanya, aku akan bersama dengan keduanya. Nah begitu. Maka Allah SWT menurunkan ayatnya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Nah, kalau sudah seperti itu cintanya para sahabat, enggak diragukan sama sekali, nyawa mereka berikan demi Rasulullah SAW. Terus mereka enggak ultah kelahiran Nabi. Terus kita mau contoh siapa? Ya, udahlah pokoknya enggak ada jalan itu. Hentikan yang mengerjakan itu ya. Baik. Jadi kembali ke salam tadi, para sahabat seperti itu ya, mau menyampaikan salam, ingin bertemu dengan saudaranya hanya untuk menyampaikan salam supaya bersekutu dalam kebaikan ya. Nah, cuma nanti dijaga, jangan tiap saat ketuk pintu ke rumah Pak Raymond setiap 30 menit. Beliau nggak bisa istirahat. Mengapa? Assalamualaikum. Salam. Pulang 30 menit. Assalamualaikum. Nanti menyelisih adab yang lain, begitu maksudnya ya. Nah, jangan karena semangat mau contoh sahabat, caranya salah. Ya. Nah, baik. Kemudian wa ilqa'us salam sunnatun ijma'an. Menyampaikan atau memberikan salam itu hukumnya sunnah ijma' ulama. Jadi yang memberikan salam, yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah ijma'an. Hal itu dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Maka fayustahabbu liman laqiya musliman ayyulqiya alaihi salam. Maka disukai, disyariatkan, disunnahkan bagi siapa saja yang bertemu dengan saudara sama muslim untuk menyampaikan salam. Jelas, ini poin kedua ya, tentang ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 3 poin ya. Nah sekarang poin yang ketiga.
Wal mas'alatu salisah. Poin yang ketiga fi qaulihi, tentang ucapan muallif. Tadi pertama kan idza laqita musliman fasallim alaihi, satu. Yang kedua qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang ketiga. Tadi dua sudah kita bahas. Yang ketiga, wa in sallama alaika, kalau saudaramu menyampaikan salam, memberikan salam kepadamu, faqul, maka jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jawabannya sempurna juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan kepadamu tahiyat, salam, maka jawablah ya dengan yang lebih bagus. Jadi misalkan dia assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih bagus. Atau dia misalkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu yang ahsan minha, lebih bagus. Aurudduha, atau jawab dengan yang semisal itu. Jadi misalkan assalamualaikum, minimal jawaban kita waalaikumsalam. Jelas ya, jawabannya begitu. Kalau jawab boleh lebih dari ucapan salam tersebut. Kurang boleh enggak? Misalkan yang salam sama kita assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama yang berpegang dengan zahirnya ayat tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, jadi minimal harus sama dengan salam yang diberikan kepadanya, tidak boleh kurang. Kan itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut, beliau mengatakan wa ilqa'us salam itu mustahabun mandubun, wa ilqa'us salam mandubun, wal mumatsalah fi raddiha mafrudun. Saya lupa lafadznya ya. Jadi beliau katakan menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, dan membalas atau menjawab salam itu dengan semisalnya itu fardu. Nah, dari situ berarti ulama berpegangan ya, kalau kurang itu tidak boleh, belum mengamalkan ayat Allah tadi. Jelas ya. Nah, sebagian fuqaha menghukumi membalas semisal minimal itu sunnah. Kalau itu sunnah berarti kalau kurang boleh. Paham ya? Jadi ada dua pendapat tadi. Maka selamatnya supaya keluar dari ikhtilaf, ketika saudara kita memberikan salam, kita balas, kita jawab semisal salamnya minimal. Kalau tidak, maka kita cari yang lebih afdal, maka dengan lafaz yang sempurna. Jadi kalau assalamualaikum, minimal kita balas dengan waalaikumsalam. Boleh waalaikumsalam warahmatullah, boleh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, jadi keluar dari khilaf kalau seperti itu, antara yang membolehkan dan tidak, ya. Nah, jadi kalimat wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ini menjelaskan tentang lafaz dalam membalas salam. Nah, sekarang kalau misalkan saudara kita salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kan Allah katakan kalau yang mau lebih bagaimana bi ahsana minha, dengan yang lebih bagus. Ya sudah, itu yang paling bagus. Kenapa? Lafaz yang sempurna dengan dalil yang sahih sebatas sampai wa barakatuh. Tambahan wa maghfiratuh itu tidak sahih. Jelas ya? Nah itu na'am. Beliau katakan
walau iktasara ala awwalihi jaza, andaikan membalas salam itu dengan lafaz yang pertama boleh. Nah, berarti beliau termasuk yang membolehkan tidak semisal. Misalkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam, menurut mu'allif boleh, karena memang minimal lafaz salam sampai assalamu alaikum, maka jawabnya juga waalaikumsalam, sebagaimana pendapat sebagian fuqaha ya. Nah, jadi tetap pakai urutan yang 3 tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, kemudian beliau mengatakan waraddus salami ala man ulqiya alaihi wajibun ijma'an, dan membalas salam, menjawab salam bagi orang yang diberikan kepadanya salam, disampaikan kepadanya salam, diucapkan kepada dirinya salam, hukumnya wajib ijma' ulama. Jadi kalau kita diberi salam enggak jawab, dosa, karena memberi salam sunnah, menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Tapi ingat di sini ya, alaman ulqiya alaihi, yang punya kewajiban menjawab itu seorang yang salam itu ditujukan kepadanya. Kalau dia sendiri berarti fardu ain, kalau dia berjamaah berarti fardu kifayah. Jadi misalkan seorang lewat, di situ ada sekelompok kaum muslimin, dia sampaikan assalamualaikum warahmatullah, maka andaikan salah satu dari mereka menjawab, cukup, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kita sendiri assalamualaikum warahmatullah, hukum kita menjawab wajib. Hukum wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Ingat ya. Kemudian yang perlu dipahami, wa mahallu wujubihi, tempat wajibnya. Kapan menjadi wajib menjawab salam itu bagi seseorang? Yaitu man ulqiya alaihi duna ghairihi. Yang wajib menjawab itu orang yang ditujukan salam itu kepadanya, bukan selainnya. Jadi misalkan nih berdiri beberapa orang, terus orang datang ya, terus kepada salah seorang dari mereka assalamualaikum, maka dia yang wajib menjawab. Sampingnya yang lain nggak wajib, boleh jawab tapi tidak wajib. Jelas itu ya. Nah, makanya kalau tadi banyak umum, maksudnya semuanya, berarti asalnya wajib semua menjawab, maka dihukumi fardu kifayah, bisa diwakili dengan jumlah cukup ya. Tapi kalau sendiri fardu ain, wajib per orangnya tersebut yang salam itu diarahkan kepadanya ya. Jadi kalau sendiri hukumnya fardu ain, kalau berjamaah hukumnya fardu kifayah ya. Nah, jadi kalau salah satunya jawab cukup ya. Dari sini, dari tempat wajibnya ini, seorang terkena kewajiban membalas salam ini, diketahui bahwa seorang yang mendengar salam tapi dia prediksi, dia ngerti bahwa salam itu tidak ditujukan kepadanya, maka dia tidak terkena kewajiban menjawab salam. Misalkan ada seorang masuk ke majelis, tapi dia arahkan kepada seorang di sampingnya assalamualaikum, yang lain dengar, yang lain ini nggak wajib menjawab, hanya seorang yang ditujukan tadi. Apalagi disebut namanya, misalkan assalamualaikum warahmatullahi Abdullah, misalkan namanya Abdullah, berarti dia yang kena kewajiban. Jelas ya, itu tempat atau posisi kenapa seorang diwajibkan atau kapan seorang itu berkewajiban menjawab salam, kalau salam itu jelas ditujukan kepada dirinya yang mendengar. Tidak setiap orang yang mendengar, tidak setiap orang yang mendengar salam wajib menjawab ya. Karena itu faman sami as-salam walam yakun muradan bi ilqaihi alaihi la yakunu raddus salam alaihi wajiban ya. Siapa yang mendengar salam
tapi salam itu bukan dia yang dimaksud untuk diberi salam, maka kewajiban menjawab salam itu tidak menjadi bagiannya. Tapi kalau dia jawab, boleh menjawab tahiyah yang secara umum. Ya, nah, baik. Demikian adab yang pertama, jadi adab salam. Dan ingat hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza amiltum tahabbtum afsus salam bainakum. Nabi SAW mengatakan, sekali-kali kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, tidaklah kalian beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Maka Nabi katakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian amalkan maka kalian akan bisa saling mencintai, yaitu apa? Sebarkan salam di antara kalian. Maka usi nafsi wa iyakum, juga para talabah, kemarin dikatakan mu'alif dalam muqaddimah, yang paling berhak menerapkan adab itu adalah orang yang berhias dirinya dengan ilmu. Maka seorang alim, para penuntut ilmu, mereka lebih pantas untuk menerapkan adab daripada yang lainnya. Biasakan menyampaikan salam. Juga ikhwah secara umum, ingat ya, kadang-kadang kita salam kita ganti dengan yang lain, tidak cukup dengan itu. Bahkan salam tidak boleh cukup dengan isyarah saja, kecuali kondisi tertentu. Enggak cukup. Oi, bukan salam. Bro, enggak boleh. Salam dengan isyarah itu salamnya Yahudi. Apa enggak boleh dengan isyarah? Kalau tidak cukup maka boleh. Dalam arti itu untuk tanbih. Jadi ketika dia kan ngelihat kita, assalamualaikum, nah gitu. Jangan ini tok salamnya enggak terucap. Itu mirip dengan Yahudi salamnya mereka. Jadi isyarah itu untuk membantu supaya dia bisa menyampaikan salam, karena agak jauh barangkali gini, sehingga dengan melihat mulutnya, oh itu salam, waalaikumsalam, begitu. Seringnya karena terbiasa adab ini, sudah saking ngapalnya adab ini sampai tidak dikerjakan. Itu loh penyakit kita ini. Kalau hafal malah nggak dikerjakan. Udah ngapalin, setelah hafal malah nggak dikerjakan. Boleh nggak menyampaikan salam kepada wanita? Nah, ini mungkin pertanyaan para talabah. Boleh, selama aman dari fitnah. Itu. Kalau satu temu satu jangan, assalamualaikum. Nggak aman itu kayaknya, ya toh? Itu. Kefaluk malah. Tambah ini, ya kan? Kata ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya menjelaskan, selama aman dari fitnah boleh. Kalau kelompok banyak silahkan. Karena Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan salam kepada kaum wanita, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Kalau dirasa nggak aman dari fitnah, jangan. Ya. Demikian juga akhwat perempuan nyampaikan salam kepada laki-laki boleh. Seperti Ummu Hani, putrinya Abi Thalib, menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, man hadi, siapa ini? Ummu Hani. Kata Nabi, ahlan bi ummi Hani. Salam Nabi. Boleh. Berarti asalnya memang untuk laki dan wanita. Apa zikir ini tidak khusus laki-laki. Tapi ingat, ketika lawan jenis harus ada persyaratan apa? Aman dari fitnah. Itu ya. Nah, kemudian yang sedikit salam kepada yang banyak, ya, yang kecil salam dengan yang dewasa, dan sebegitu seterusnya, ya. Baik. Insyaallah demikian adab yang pertama, sederhana sambil mengingatkan, ya, dan biasakan menebarkan salam supaya tumbuh rasa saling mencintai di antara kita, dan banyak sekali faidah-faidah yang lain dari memberikan salam ini, ya. Naam. Demikian, wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.